Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan membahas soal KSM Matematika tahun 2022, tingkat kabupaten atau kota untuk satuan MI. Kita lanjut dengan soal nomor 6 ya. Untuk soal nomor 6, perintah soalnya berbentuk bahasa Arab ya. Tetapi kita tidak perlu memfokuskan kepada bahasa Arab ini. Dengan melihat kalimat matematika seperti ini, maka bisa kita pastikan bahwa pada soal ini diperintahkan untuk diselesaikan atau disederhanakan bentuk dari kalimat matematika ini ya. Jadi kita pahami dulu soalnya ya. 2020 pangkat 2 dikurang 1 dikali 2021 pangkat 2 dikurang 4. Kemudian dikali 2022 pangkat 2 dikurang 9 per 2019 pangkat 3 dikali 2022 pangkat 2 dikurang 1. Nah, bisa kita lihat di sini. Jadi angka 1, angka 4, dan angka 9 ini bisa kita bentuk menjadi pangkat 2 juga seperti pasangannya ya. Jadi 1 ini bisa kita bentuk menjadi 1 pangkat 2 ya. Kemudian 4 ini bisa kita bentuk menjadi 2 pangkat 2. Kemudian 9 bisa kita bentuk jadi 3 pangkat 2 ya. Nah, sekarang yang ada di dalam kurungnya, dua-dua berbentuk kuadrat ya atau pangkat 2. Jadi bisa kita pastikan ini cara penyelesaiannya menggunakan selisih kuadrat. Nah, kita ingat lagi rumus dari selisih kuadrat. Ini dia rumusnya. Jika ada A kuadrat dikurang B kuadrat, maka bisa dibentuk menjadi A tambah B dikali A kurang B. Jadi, ini akan kita rubah menjadi rumus yang seperti ini. 2020 pangkat 2 dikurang 1 pangkat 2 kita ubah. Jadinya 2020 tambah 1 dikali 2020 dikurang 1 ya. Kita ikuti rumus selisih kuadrat ini. Kemudian yang 2021 pangkat 2 dikurang 2 kuadrat kita ubah juga sehingga berbentuk seperti ini. 2021 ditambah 2 dikali 2021 dikurang 2. Kemudian begitu juga dengan 2022 pangkat 2 dikurang 3 kuadrat kita ubah. Kemudian baru kita selesaikan kalimat matematikanya. Jadi 2020 pangkat 2 dikurang 1 pangkat 2 kita ubah menjadi ini ya, 2020 tambah 1 dikali 2020 dikurang 1. Nah, kita ubah 2020 pangkat 2 dikurang 1 pangkat 2 sehingga jadi seperti ini ya. Kita ambil saja 2020 ditambah 1 dikali 2020 dikurang 1. Begitu juga dengan 2021 pangkat 2 dikurang 2 pangkat 2. Jadinya kita ubah menjadi 2021 ditambah 2 dikali 2021 dikurang 2 berdasarkan ini. Kemudian begitu juga dengan 2022 pangkat 2 dikurang 3 pangkat 2 kita ubah berdasarkan ini sehingga terbentuklah yang seperti ini. Kemudian yang di bawahnya 2019 pangkat 3 kita pisahkan sehingga menjadi 2019 kali 2019 dikali 2019. Kemudian 2022 pangkat 2 dikurang 1 pangkat 2 kita jabarkan juga berdasarkan rumus ini sehingga terbentuk 2022 tambah 1 dikali 2022 dikurang 1. Nah, kemudian setelah itu baru kita tambah dan kurangkan saja. 2020 tambah 1 hasilnya 2021. Kemudian 2020 dikurang 1 hasilnya 2019. 2021 ditambah 2 hasilnya 2023, 2021 dikurang 2 hasilnya 2019, 2022 ditambah 3 itu hasilnya 2025, 2022 dikurang 3 hasilnya 2019, kemudian 2019-nya tetap kita tulis, kemudian 2022 ditambah 1 jadi 2023, 2022 dikurang 1 jadinya 2021. Nah, setelah itu kita lihat, jika ada yang sama di atas yang di bawah bisa kita coret ya. Mereka bisa saling menghabiskan. Contohnya seperti ini, 2021 dengan yang bawahnya 2021 ini. Maka dia saling menghabiskan. 2019 juga habis dengan 2019 yang di bawah. Kemudian 2023 habis dengan yang di bawahnya juga. 2019 juga habis dengan 2019. 2025 tidak ada kawannya yang di bawah ya, jadi kita selang terus. 2019 akan habis dengan 2019 yang di bawahnya. Maka yang tersisa adalah 2025. Kita tuliskan saja di bawahnya sama dengan 2025.
Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 ini adalah yang D, 2025. Kuncinya kita harus mengingat rumus dari selisih kuadrat ini ya. Kita lanjut dengan soal berikutnya. Soal nomor 7, kita pahami dulu soalnya ya. Lingkaran-lingkaran di bawah ini diisi dengan bilangan asli, sehingga lingkaran di tingkat kedua dan seterusnya merupakan hasil kali dari dua lingkaran di bawahnya. Jumlah semua digit X adalah titik-titik. Nah, jadi diberikan sebuah lingkaran yang berbentuk piramida ya. Kemudian diketahui di soal bahwa lingkaran di tingkat kedua dan seterusnya merupakan hasil kali dari dua lingkaran di bawahnya. Maksudnya adalah dua yang di atas ini merupakan hasil perkalian dari dua lingkaran yang di bawahnya, yaitu 1 dengan 2. 1 dikali 2 itu hasilnya 2. Nah, seperti itu ya. Maka berdasarkan pernyataan di soal bisa kita hitung lingkaran-lingkaran yang kosong ini ya. Kita mulai dari bawah dulu. 2 dikali berapa yang hasilnya 6. Maka 2 dikali 3 ya. 2 dikali 3, 6. 20 adalah hasil perkalian 5 dengan 4 ya. Kemudian bisa kita hitung lingkaran ini dari 3 dikali 4 itu hasilnya 12. Kemudian kita lanjut ke lingkaran yang ketiga ini ya. 2 dikali 6 itu hasilnya 12. 6 dikali 12 itu hasilnya 72. 12 dikali 20 itu hasilnya 240. Kemudian kita lanjut ke tingkat selanjutnya. 12 dikali 72 hasilnya 864. 72 dikali 240 itu hasilnya 17.280. Maka dari sini kita bisa mengetahui nilai X. Kita cari nilai X-nya. Nilai X sama dengan, tinggal kita kalikan saja dua lingkaran yang di bawahnya, yaitu 864 dikali 17.280. Nah, hasil dari perkalian itu menghasilkan 14.929.920. Tetapi bukan nilai X yang ditanya, melainkan jumlah semua digit X. Jadi, kita tinggal jumlahkan saja digit dari X ini, yaitu 1 ditambah 4 ditambah 9 ditambah 2 ditambah 9 ditambah 9 ditambah 2 ditambah 0. Maka setelah kita jumlahkan dapatlah hasilnya 36. Maka inilah jawabannya. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 7 adalah D, 36. Baik, hanya sampai di sini dulu pertemuan kita pada bagian ini. Kita akan lanjutkan lagi pada bagian selanjutnya. Semoga siswa sekalian paham dengan pembahasan kita ini ya. Baiklah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.